Salam bahagia, Namo Buddhaya. Tahukah kalian bagaimana merancang pentingnya keterampilan empati dalam budaya? Apakah kalian tahu apa itu empati? Apakah kalian sudah siap belajar? Mari kita belajar bersama saya, Saring Santosa. Untuk mengembangkan empati, perlu pemahaman yang mendalam tentang apa itu empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka yang berbeda-beda. Dalam hal ini, berkenaan dengan komunikasi lintas budaya dapat diartikan sebagai interaksi antar pribadi atau komunikasi antar orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan budaya di sini dapat mencakup perbedaan seperti bahasa, agama, norma sosial, gaya hidup, dan masih banyak lagi. Komunikasi lintas budaya dapat terjadi dalam kehidupan lintas agama yang memiliki berbagai latar budaya dan kepribadian. Sebagai contoh, umat agama A yang berada di Indonesia memiliki hubungan komunikasi dengan umat agama B yang berasal dari daerah lain. Atau misalnya dalam agama A terdapat umat orang asing yang berasal dari negara lain. Hal tersebut dapat memicu perbedaan budaya dan latar belakang dalam komunikasi antar sesama umat. Di dunia ini dibutuhkan kemampuan untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai budaya dan latar belakang menjadi semakin penting. Keterampilan empati dan komunikasi lintas budaya memungkinkan kita untuk 1. Membangun hubungan yang lebih kuat dengan memahami perspektif dan pengalaman orang lain. Kita dapat membangun kepercayaan dan rasa hormat yang lebih dalam. Hal ini penting untuk hubungan pribadi dan profesional. Yang kedua, mempromosikan resolusi konflik. Empati dan komunikasi lintas budaya dapat membantu kita untuk menengahi perselisihan dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi, bertukar ide dan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan memicu pemikiran baru dan mengarah pada solusi yang lebih kreatif. Yang keempat, meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Komunikasi lintas budaya yang efektif dapat meningkatkan kolaborasi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Mengembangkan keterampilan empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Berikut beberapa cara untuk mengembangkan keterampilan empati. Pertama, berlatih mendengarkan secara aktif saat orang lain berbicara. Dengarkan
dengan penuh perhatian dan tanpa menyela. Cobalah untuk memahami sudut pandang mereka dan perasaan mereka. Yang kedua, berlatih menempatkan diri pada posisi orang lain. Bayangkan bagaimana kita akan merasakan jika kita berada dalam situasi mereka. Apa yang akan kita pikirkan dan kita rasakan? Yang ketiga, sadari prasangka kita sendiri. Prasangka dapat mengaburkan kemampuan kita untuk memahami orang lain. Sadarilah prasangka kita dan cobalah untuk mengabaikannya saat berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, berlatih mengungkapkan empati. Beritahu orang lain bahwa kita memahami perasaan mereka. Kita dapat mengatakan sesuatu seperti, saya mengerti bahwa Anda merasa frustasi dan saya turut prihatin atas kehilangan Anda. Mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran informasi dan makna antara orang-orang dari budaya yang berbeda. Berikut beberapa tips atau cara untuk mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. 1. Pelajari tentang budaya orang lain. Semakin banyak kita tahu tentang budaya orang lain, semakin baik kita dapat memahami orang-orang dari budaya tersebut. Baca buku, artikel, dan situs atau web tentang budaya yang berbeda. Tonton film dan acara TV dari negara lain. Bicaralah dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. 2. Sadari perbedaan nonverbal. Komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, bahasa mata, dan nada suara dapat sangat bervariasi antara budaya. Perhatikan isyarat nonverbal orang lain dan sesuaikan komunikasi Anda sendiri. Sebarlah atau bersabarlah. Komunikasi lintas budaya membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan berkecil hati jika kita tidak selalu memahami orang lain dengan sempurna. Teruslah berusaha dan kita akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. 4. Terbukti untuk belajar. Terbuka untuk belajar. Bersikap terbuka untuk mempelajari cara baru dalam melakukan sesuatu dan cara baru dalam memandang dunia. Sebagai tips tambahan untuk berkomunikasi lintas agama, selain tips di atas, ada beberapa tips tambahan untuk komunikasi lintas agama. Yang pertama adalah menghormati keyakinan orang lain. Meskipun Anda mungkin tidak setuju dengan keyakinan orang lain, hormati hak mereka untuk mempercayainya. Yang kedua, hindari stereotip dengan generalisasi. Jangan membuat asumsi tentang orang lain berdasarkan agama mereka. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang inklusif. Hindari menggunakan bahasa yang menyinggung atau diskriminatif. Yang keempat, fokuslah pada kesamaan. Kita semua memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Fokuslah pada kesamaan yang Anda miliki dengan orang lain, seperti nilai-nilai dan keyakinan bersama. Simpulan, dengan mengembangkan keterampilan empati dan komunikasi lintas budaya,
kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, menyelesaikan konflik, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan produktivitas. Kita juga dapat lebih memahami dan menghargai orang-orang dari berbagai latar belakang. Refleksi. Nah, apakah kalian sudah memahami tentang bagaimana merancang pentingnya keterampilan empati lintas budaya? Jika belum, silahkan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian di LMS. Terima kasih atas segala perhatian dan Sabi Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.